Assalamualaikum. Minggu ini ikan yang akan kita analisis di praktikum biologi perikanan adalah ikan makarel. Ini kita punya 2 sampel. Ini makarel Atlantik, Scrombus. Kita akan biasa mengukur pertumbuhan, aspek reproduksi, dan kebiasaan makan. Ada 2 sampel. Sekarang kita timbang dulu. Kita timbang untuk sampel ikan pertama. Untuk sampel ikan 1 beratnya berapa? 319 gram untuk sampel ikan 1. Dan untuk sampel ikan 2 beratnya 335. Sekarang yang akan kita ukur adalah sampel ikan pertama dulu. Panjang, total length, fork length, sama standar length. Kita ukur untuk ini kurang panjang sedikit milimeter bloknya. Kita ukur pertama untuk panjang. Kita ukur untuk panjang pertama bentar ya. Kotor baliknya. Oke, untuk total length. Ada di 33,4 ya, sekitar 33,4 untuk total length. Untuk fork length untuk standar length ada di 29 cm. Untuk fork length-nya ada di 31 cm. Sampel ikan pertama. Kita masuk ke ikan kedua. Sampel ikan kedua. Untuk standar length-nya, untuk total length-nya ikan kedua ini 34,8 ya, kurang lebih 34,8, hampir ke 35 untuk total length itu ya. Untuk standar length-nya ini dia 30 cm. Untuk fork length-nya dia 32,2 cm. Itu untuk sampel ikan yang kedua. Ini secara fisiologi kita tidak melihat ada perbedaan ya. Sekarang kita bedah dulu untuk sampel ikan yang pertama. Mudah-mudahan organ dalamnya masih bagus. Jadi masih bisa kita periksa, ukur panjang, ambil gonad, ukur panjang usus dan lain sebagainya. Oke, saya balik lagi. Sekarang kita bedah ikannya ya. Ini dia penampakan ikannya, tampak bawah ya, tampak samping ya, tampak atas. Oke.
Oke, sekarang sudah kita bedah dan kita lihat ini organ dalamnya. Organ dalamnya. Ini gonadnya ya, berpasangan. Ini ususnya. Ya. Ini ususnya. Nanti kita ambil, kita ukur panjang seperti biasa. Ini gonad berpasangan, ini usus. Nanti kita ambil hatinya nanti ya. Kita cari dan kita ambil hatinya. Ini kelihatannya betina, tapi nanti kita lihat di bawah mikroskop apakah ini jantan atau betina. Sekarang kita ambil dulu gonadnya. Ambil dulu gonadnya. Nanti kita timbang. Terus kita ambil sekarang ususnya. Nanti sekarang kita ambil ususnya. Oke. Ini ya. Mudah-mudahan nggak hancur. Kalau hancur nanti susah hitung panjangnya. Ya. Nah, kan putus. Oke, sekarang sudah kita ambil semua organ yang kita butuhkan. Gonad, hati, dan usus. Ususnya itu panjangnya sekitar 25 ditambah kurang lebih 8 itu sekitar 33. Panjang ususnya 33. Sekarang kita simpan. Nanti kita ini aja yang kita simpan. Kita simpan buat kita lihat aspek kebiasaan makannya. Ya, aspek kebiasaan makannya. Sekarang kita timbang untuk gonad. Kita timbang untuk gonadnya. 4,73 gram, 4,75 gram untuk gonadnya. Untuk hatinya ntar tunggu dulu, biasanya suka naik lagi. Nah, 0,47 gram. Ini seperti biasa, ini akan kita cincang lalu kita beri air ya.
Ini akan kita keluarin isi dalemannya ya. Boleh dicincang juga, boleh di keluarin isi dalemannya. Lalu kita beri dia air ya, nanti kita lihat di bawah mikroskop. Oke, sekarang ini sampel ikan yang kedua ya, organ dalam dari sampel ikan yang kedua. Ini gonatnya berpasangan. Ntar saya lihat dulu darahnya. Ini gonatnya, nanti kita lihat di bawah mikroskop apakah ini jantan atau betina. Sepertinya yang tadi itu jantan, yang ini itu betina mungkin, tapi nanti kita lihat di bawah mikroskop. Ini yang kita ambil ya, gonat berpasangan, ini ususnya sama kayak tadi, dan nanti kita ambil juga hatinya. Oke, kita timbang lalu kita analisis. Ini sampel ikan yang kedua, ini yang pertama tadi nih. Nanti kita lihat bareng-bareng. Sekarang kita ambil dulu untuk sepasang dari gonatnya. Tapi apakah ini jantan ya? Nanti kita lihat aja ya buat mastiin di bawah mikroskop. Oke, sekarang saya sudah mendapatkan bagian-bagian yang kita butuhkan dalam melakukan analisis. Ini adalah gonat, sampel ikan kedua. Ini adalah hati, tapi nanti akan saya analisis lagi, akan saya cari tahu lagi apakah ini benar hatinya atau bukan, karena ini dempet dengan jantung. Jangan-jangan nanti untuk hatinya itu sebenarnya yang ini, tapi nanti untuk organ yang ininya saya simpan dulu. Sementara kita pakai yang ini, nanti saya cari tahu dulu organ hatinya dari ikan makarel itu yang seperti apa untuk lebih jelasnya ya. Soalnya ini dempet sama jantungnya nyatu. Sekarang kita akan melakukan pengukuran panjang dari usus ya. Dua puluh sembilan tambah 5 34. Panjang ususnya kurang lebih 34. Saya ambil ini yang kita simpan ya, sampel pertama buat kita lihat kebiasaan makannya. Terus kita akan melakukan penimbangan selanjutnya untuk gonat dan hati ya. Yang sementara kita timbang ini dulu, nanti saya cari tahu lagi apakah benar itu hati atau itu bagian dari jantung. Apakah itu benar hati atau itu bagian dari jantung. Pertama gonat, kita timbang dulu gonat. Berat gonatnya 6,34 sampel ikan 2 ya. Untuk berat hatinya kita timbang, nanti saya cari tahu dulu ya. Kalau misalkan saya salah, berarti beratnya kita ganti sama yang itu, sama sampel yang tadi. Oke. .55 0,55.
Sekarang tinggal kita lihat di bawah mikroskop apakah ini jantan atau betina. Kalau misalkan betina, nanti kita amati lebih dalam karakteristiknya, apakah dia masuk ke dalam TKT 1, 2, 3, 4 atau 5, dan kalau misalkan dia betina dan ada di TKT 3 atau 4, berarti akan kita hitung seperti biasa ya. Kita hitung fekunditasnya dan lain sebagainya. Ya. Kita lihat dulu di bawah mikroskop sekarang. Ini sampel pertama, ini sampel kedua. Oke, sekarang yang kita lihat adalah gonad dari sampel ikan yang pertama. Ini adalah potongan gonad yang sudah saya ambil, saya cincang, lalu saya beri asetokarmin seperti pada video-video sebelumnya. Ini sampel ikan yang pertama, gonadnya seperti yang sudah diduga. Sampel ikan pertama adalah ikan betina, ya. Jadi kalau di sini teman-teman bisa lihat pada preparat yang kita buat ada bentuk-bentuk melingkar tapi tidak bulat sempurna. Nah, itu adalah telur. Itu adalah telur dari ikan makarel sampel yang pertama. Nah, kalau misalkan kenampakannya seperti ini ya, penampilannya seperti ini, terus nanti kita lihat juga ciri-ciri fisiknya. Silakan teman-teman kategorikan ini apakah TKT-nya 1, 2, 3, 4 atau 5. Kalau untuk TKT 3 dan 4 kan bukan ya kayaknya ya. Kalau TKT 3 dan 4 itu harusnya sudah bentuknya bulat sempurna dan terlihat jelas ketika gonadnya diambil ya. Ini untuk sampel ikan yang pertama, berarti ikan betina. Sekarang kita ke sampel ikan yang kedua. Ini sampel gonad dari ikan yang kedua, ya. Bisa kita lihat bentuknya berbeda dengan sampel yang pertama. Ya, kalau di sini kita lihat serat-serat terus banyak dotnya, banyak titik-titiknya. Ini merupakan bakal sperma dari ikan makarel. Ya, ini untuk sampel kedua, berarti sampel kedua itu ikannya adalah ikan jantan. Ikannya adalah ikan jantan. Penampakan seperti ini, penampilan seperti ini, teman-teman silakan kategorikan ini termasuk ke dalam TKT 1, 2 atau 3. Oke. Sekarang kita akan melihat isi dari ususnya yang sudah saya cincang, terus saya kasih air, sudah saya keluarkan dalemannya. Kita akan melihat dari sampel yang kedua. Nah, ini ususnya, isi dari ususnya. Ini bagian yang paling sulit untuk identifikasi isi dari usus ya, soalnya makanannya juga sudah tercerna, jadi agak sulit untuk mengidentifikasinya. Nanti untuk kebiasaan makan isi dari ususnya akan dilengkapi di Excel untuk jenis dan jumlahnya. Sekarang kita lihat-lihat dulu sebentar.
Kita keliling-keliling. Oke, kita menemukan beberapa makhluk. Sekarang kita coba zoom. Yang panjang ini itu apa? Apakah ini cacing atau potongan dari makhluk hidup lain? Oke. Kita lihat-lihat lagi. Ini kalau kita perhatikan agak banyak ya yang berserat seperti itu jumlahnya. Ini coba kita lihat, ada yang bentuknya membulat. Nah, ini kita cari tahu apakah ini. Kita perbesar lagi. Oke. Ya. Sekarang kita coba lagi mengitari untuk melihat apa saja isi dari usus sampel ikan yang pertama. Saya rasa kita tidak menemukan potongan dari hewan nih, potongan ikan atau hewan lainnya. Oke, kita lihat di sini ada apa yang di atas ini. Ini apakah ini potongan hewan atau bukan? Sepertinya bukan. Oke, sekarang kita akan masuk ke sampel selanjutnya. Nah, ini terakhir ya. Ini kita lihat apa ini yang di tengah-tengah. Nah, ini potongan dari ikan. Terus tadi juga ada di samping sebelah kiri, kita lihat juga sebentar. Nah, ini. Oke, sekarang kita ke sampel yang selanjutnya. Sampel yang selanjutnya adalah yang ini. Ini adalah sama usus, isi dari usus ikan makarel. Ya, kita jauhin dulu. Kita lihat-lihat. Ini ada apa ini?
kita menemukan ini. Ini bentuknya, atau mungkin ini bagian usus yang terpotong sepertinya ya. Sepertinya ini bagian usus yang terpotong, dan itu yang tengahnya itu adalah isinya. Itu yang tengahnya adalah isinya. Oke, kita akan lihat-lihat dulu sebentar. Ya, kurang lebih ini adalah isi dari usus ikan makarel. Saya rasa cukup. Silakan teman-teman catat pada logbooknya dan uraikan di laporan praktikumnya. Oke, sekarang kita amati gonat yang tadi ya. Gonat yang tadi sudah kita lihat. Ini sampel ikan yang kedua, jantan. Ini sampel ikan yang pertama, yang betina. Kalau kita lihat secara fisik, kita lihat langsung, yang jantan ini terlihat lebih putih warnanya. Kalau yang betina ini terlihat agak sedikit merah, agak sedikit kemerahan, ya, agak sedikit kemerahan. Terus tadi juga waktu pertama kita bedah yang sampel ikan pertama itu warnanya agak sedikit transparan ya, agak sedikit transparan. Ini betina, dan yang ini adalah jantan, ya. Ini adalah jantan. Ini adalah jantan. Dan tadi setelah saya mencari literatur dan lain sebagainya, ini adalah jantung. Ini juga jantungnya emang kayak gini bentuk jantungnya. Jadi hatinya itu yang ini, ya. Hatinya yang ini, livernya yang ini. Ini sampel ikan yang pertama, ini sampel ikan yang kedua. Untuk melengkapi teman-teman, karena yang tadi ditimbang salah, kita akan menimbang ulang untuk hatinya, ya. Kita akan timbang sampel ikan yang pertama, hati dari sampel ikan yang pertama, berarti yang jantan. Oke, beratnya sekitar 3,17 gram. 3,17 gram untuk hati sampel ikan pertama. Untuk sampel ikan yang kedua, yang jantan, yang ini, beratnya 2,22, 2,21. Oke. Hatinya, gonatnya, ini dalaman ususnya. Ini tadi preparat yang teman-teman lihat, ya.
Ini gonat jantan. Ini sudah saya kasih asoto karmin, saya cincang sedikit. Yang jantan dan ini yang betina yang tadi, dan ini yang jantan. Ya. Ini yang jantan. Oke, saya rasa cukup videonya sampai di sini. Nanti untuk melengkapinya ada pada Excel yang dipost di Google Classroom kelasnya masing-masing. Terima kasih.